Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini, kita akan bahas materi persamaan kuadrat. Ini merupakan materi kelas 9 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu memahami konsep persamaan kuadrat, mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, dan terakhir, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan metode memfaktorkan. Nah, sebelumnya, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Ingat, variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a itu tidak boleh sama dengan 0. A merupakan koefisien dari x kuadrat, yaitu angka depan x kuadrat. B merupakan koefisien dari x, yaitu angka depan x. Dan C merupakan konstanta atau angka diri sendiri tanpa x. Contohnya, x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 sama dengan 0. Ini merupakan contoh bentuk umum dari persamaan kuadrat, karena pangkat tertinggi dari x yaitu 2. Contoh berikutnya, dari persamaan berikut manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Yang pertama, x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini diketahui berarti a-nya 1, b-nya negatif 5, c-nya sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat, karena pangkat tertinggi dari x yaitu 2. Contoh kedua, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6 ini sama dengan 0. Ini jelas bukan persamaan kuadrat, karena pangkat tertinggi dari x yaitu 3, sedangkan harusnya 2. Contoh berikutnya, x kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat, walaupun b-nya sama dengan 0 atau walaupun tidak ada variabel x, ini merupakan persamaan kuadrat, karena pangkat tertinggi dari x-nya itu 2. Contoh berikutnya, 2x kuadrat sama dengan 4x. Ini bisa kita ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. 4x kita pindah ruas ke kiri sehingga menjadi negatif 4x. Sehingga persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0 ini juga merupakan persamaan kuadrat, walaupun dari persamaan ini tidak terdapat konstanta atau c. Ini tetap persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi dari x yaitu 2. Sudah mulai paham ya? Berikutnya kita masuk ke penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu dengan cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Artinya, kita harus mencari nilai x, sehingga jika disubstitusikan ke persamaan kuadrat, maka persamaan tersebut menjadi 0. Sebelum kita masuk penyelesaian persamaan kuadrat, kita ingat kembali materi minggu lalu, yaitu mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita ketahui, bilangan berpangkat merupakan kebalikan dari bentuk akar. Misalkan, tentukan nilai x jika x kuadrat sama dengan 25. Kita coba selesaikan. X kuadrat sama dengan 25, berarti x saja sama dengan akar dari 25. Jawabannya x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 5. Karena 5 kuadrat sama dengan 25 atau negatif 5 dikuadratkan sama dengan 25. Sampai sini paham ya? Nah,
Kita lanjut ke penyelesaian persamaan kuadrat. Tentukan nilai X sehingga X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Bentuk inilah yang merupakan penyelesaian persamaan kuadrat, di mana kita diminta menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat terdapat berbagai cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan terakhir dengan rumus ABC. Namun pada materi hari ini kita akan pelajari itu dengan cara memfaktorkan. Selanjutnya kita masuk ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Artinya, kita diminta mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat, atau ini juga merupakan penjumlahan dari suku-suku aljabar. Bentuk ini harus kita ubah menjadi bentuk perkalian. Kita sudah diberikan rumus. Dalam kurung AX tambah titik-titik dikali AX tambah titik per A sama dengan 0. Nah, berapakah titik-titik itu? Nah, titik merupakan dua bilangan jika kita kalikan itu sama dengan A kali C. Dan dua bilangan jika kita tambahkan sama dengan B. Agar lebih memahami maksud dari cara memfaktorkan, kita lihat contoh berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maksudnya, kita diminta mencari nilai X sehingga jika nilai X tersebut kita substitusikan ke persamaan kuadrat di atas, hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba selesaikan. A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Berikut diberikan rumus cara memfaktorkan. Kemudian semua A kita ganti dengan 1. Jadi, X tambah titik-titik dikali X tambah titik per 1 sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita mencari dua angka jika dikalikan hasilnya 6, ini dapat dari A kali C. Dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 5, ini dapat dari B. Ternyata dua angka tersebut adalah 2 dan 3, karena 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita pindahkan. Nah, pecahan ini bisa kita selesaikan. Karena penyebutnya 1, maka pembilang tidak berubah. X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Perlu kita ketahui, jika ada perkalian yang menghasilkan 0, maka salah satu dari perkalian tersebut merupakan 0. Jadi, X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Kita selesaikan. Berarti X saja sama dengan negatif 2, karena positif 2 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 2. Kemudian untuk X atau akar berikutnya sama dengan negatif 3. Karena positif 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3. Jadi, negatif 2 dan negatif 3 ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat di atas. Untuk membuktikan apakah jawaban kita ini benar atau salah, kita coba substitusikan ke persamaan kuadrat. Kalau hasilnya 0, maka benar ini merupakan akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama untuk X1 sama dengan negatif 2. Kita ganti semua X menjadi negatif 2. Sehingga negatif 2 dikuadratkan ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10, ditambah 6 sama dengan 0. Maka 4 ditambah negatif 10 ditambah 6 sama dengan 0. Benar ya, ternyata jika kita substitusikan persamaan kuadrat tersebut menjadi 0. Kita lihat yang akar kedua, yaitu negatif 3. Semua X kita ganti menjadi negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan ditambah 5 kali negatif 3 ditambah 6. Negatif 3 sama
Negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9. 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15 ditambah 6. Maka 9 ditambah negatif 15 ditambah 6 sama dengan 0. Ya, ternyata negatif 3 juga merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Paham ya? Sekarang kita lihat contoh kedua. X kuadrat ditambah 5X sama dengan 6. Ini belum bentuk umum dari persamaan kuadrat. Maka perlu kita ubah terlebih dahulu sehingga menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Di mana A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan negatif 6. Berikut diberikan rumus cara memfaktorkan. Semua A kita ganti menjadi 1 sehingga X ditambah titik dikali X tambah titik per 1 sama dengan 0. Angka berikutnya kita mencari dua angka yang jika dikalikan hasilnya sama dengan negatif 6, di mana dapat dari A dikali C. Dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 5, dapat dari B. Ternyata bilangan tersebut adalah 6 dan negatif 1. Karena 6 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6. 6 ditambah negatif 1 sama dengan 5. Kita pindahkan. Karena penyebut sama dengan 1, maka penyebut bisa kita abaikan. Sehingga menjadi X tambah 6 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Kita selesaikan. X tambah 6 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X saja sama dengan negatif 6. Dan X2 saja sama dengan 1. Paham ya? Contoh berikutnya. 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Di mana A sama dengan 2, B sama dengan negatif 5, C sama dengan negatif 3. Diberikan rumus cara memfaktorkan. Kemudian semua nilai A kita ganti dengan 2. Sehingga menjadi 2X tambah titik dikali 2X tambah titik per 2 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya, kita menentukan dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan negatif 6, didapat dari A kali C, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 5. Ternyata kedua bilangan tersebut adalah 1 dan negatif 6. Karena 1 dikali negatif 6 sama dengan negatif 6, dan 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 5. Kita pindahkan. Nah, berikutnya tinggal kita sederhanakan bentuk pecahan berikut. Yaitu sama-sama dibagi 2 penyebut dan pembilang. 2 dibagi 2, 1, negatif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga menjadi 2X tambah 1 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Maka 2X tambah 1 itu sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan masing-masingnya. 2X tambah 1 sama dengan 0. 2X saja sama dengan negatif 1 karena 1 pindah ruas ke kanan. Berikutnya 2 kita pindah ruas, perkalian pindah ruas menjadi pembagian sehingga X saja sama dengan negatif 1 per 2. Atau akar yang kedua, X dikurang 3 sama dengan 0, sehingga X saja sama dengan 3. Negatif 3 pindah ruas menjadi positif 3. Maka dapat disimpulkan, negatif 1 per 2 dan 3 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Agar lebih paham, silahkan kalian selesaikan latihan-latihan berikut. Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.